Saya akan menceritakan dibilang sebagai anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ke keluarganya, ke para sahabatnya, ke pengikutnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah dapat syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dimanapun yang berada, beda bahasa, beda suku dimanapun, tetap saya yang hormati, maupun beda bahasa tetap kita hormati, terutama kepada ulama, kepada tokoh-tokoh agama, kepada habaib yang saya hormati. Saya minta cinta kepada habaib dan para ulama yang saya cinta, yang saya hormati. Mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya, mudah-mudahan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita ini ada rekan untuk malam Jumat ya. Untuk malam Jumat ada cerita, mau bercerita, katanya cerita pengalaman apa untuk diri A, sebagai cerita-cerita yang konsultasi yang diri A. Apa bisa kita cerita sambil ngobrol santai di malam Jumat. Mudah-mudahan di malam Jumat ini diberikan keberkahan dan kenyamanan, jangan sampai ada bencana-bencana yang tak diinginkan. Jadi sebagai ceritanya kita mulai ya. Pertama, ini A duduk seperti biasa ya di sini. Assalamualaikum, kata. Waalaikumsalam, kata A. Dari mana? Itu tetap ya, masih wanita itu. Jadi cerita ini hanya konsultasi. Ini yang diceritakan, nanti masih banyak yang cerita-cerita yang barokah konsultasi. Jadi cerita ini kenapa diceritain, jadi mudah-mudahan yang baiknya bermanfaat, yang jeleknya sebagai jadi contoh. Jadi ceritanya gini ya, begitu tadi assalamualaikum, waalaikumsalam, saya yang jawab ya, terus salaman gitu ya. Datang di sini, kata dia mau minta barokahnya gitu ya. Oh, duduk ke atas. Apa yang harus dibantu, katanya. Kalau didorong doa, ya saya membantu kepada siapapun, mendorong doa kebaikan, saya mendoakan. Terutama teteh yang datang ke sini sejak silaturahim jauh-jauh gitu ya. Itu gini, saya dari daerah Sukabumi, daerah mana itu? Dari Jakarta itu. Saya punya anak satu katanya. Punya anak satu lelaki. Ya, punya anak satu lelaki, sampai ya kita ngambil dari sekolahannya ya. Kita sampai katanya dia disekolahin sampai dari PAUD, SD, SMP, SMK. Ya, kuliah juga disekolahin gitu. Alhamdulillah dia punya anak disekolahin. Gitu. Punya anak disekolahin dia ya. Ceritanya maupun dia tidak punya suami gitu ya. Suaminya cerai lagi, korban perceraian nih cerita nih, korban perceraian lagi ini gitu ya. Tetap dia bisa menyekolahin anak sampai SMK, selebih SMK sampai kuliah katanya dia, cuman gak tamat gitu ya. Ibunya hanya kerja buruh gitu ya, gitu. Dianya kesini hanya minta pendapat gitu ya, hanya konsultasi gitu. Katanya gimana, saya punya anak ini gitu. Saya hanya bisa menangis siang dan malam. Siang dan malam hanya bisa menangis, dan sampai badan saya kuru, sampai badan itu
gemuk tapi sekarang jadi kurus, kebanyak pikiran, siang malam gak tidur, sampai makan pun gak enak. Kenapa teteh? Punya anak, sekolah disekolahin yang tadi cerita, tapi kenapa sekarang dia itu suka keluar itu, suka mabuk, suka berjudi, terus suka menyuri, suka ke wanita. Lamun cek orang Sunda teh mah tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun tali anrok gitu tah cek orang Sunda teh mah. Dina dasa sakura teh jadi riweuh tah meureun sifatna kitu, meureun indungna teh. Cek indungna teh kata ibunya ya. Kata ibunya dia siang dan malam mikiran gitu ya, sampai menangis gitu, sampai gak enak makan. Kenapa? Sebagai anaknya disekolahin tinggi, tapi akibat pergaulan, mungkin selain pergaulan itu mabuk-mabukan gitu, mabuk-mabukan, berzina, wah, terus sampai menyuri gitu ya. Sampai anaknya itu, sedangkan si ibunya hanya sendiri kerja buruh. Ibunya begitu anaknya kalau malam nih datang, kalau malam datang nih, siang tidur, malam gak tahu kemana, siang datang, kebrok kena panto, kena pintu tuh kebrok, oh buka gitu. Dianya maksa minta uang kepada ibunya, kepada ibunya minta uang, mah cina minta uang. Gak ada uangnya, dikasih. Itu berapa? Cuman 20.000 kan, 2.000 rupiah lumayan itu. Tetap dia mintanya 100.000 gitu, maksa. Dikasih inungnya tuh, sama ibunya tuh dikasih uang tuh, gitu. Padahal ibunya hanya seorang buruh tuh, itu dikasih uang itu, sama ibunya dikasih tuh. Begitu dikasih, dia keluar, gak tidur di rumah, tetap itu inung mikiran, sebagai ibu mikiran ya. Pas berapa malam, 2 malam, pas dari malam terus 2 malam lagi datang lagi, minta uang lagi gitu, dikasih lagi gitu, mintanya gak tanggung-tanggung, 100.000, 200.000 gitu. Terus berangkat lagi, gak tidur di rumah, kalau malam keluar minta uang lagi gitu. Sampai berapa berturut-turut, kata dia cerita, secara singkatnya minta uang terus kalau malam, berkeliaran gak tidur di rumah gitu. Sedangkan minta uangnya tidak ada bahasa adab-adaban kepada seorang ibu. Jadi sampai ketok-ketok pintu juga gak ngucapin salam, langsung kubrok pintu, langsung minta uang gitu. Begitu malam berapa minggu dia katanya minta uang terus, berapa minggunya emang udah berlarut-larut gitu, cuman dia berapa minggu akhirnya kok anak sampai sekejam gitu. Ngetok-ngetok pintu jam 12. Nah, ngetok-ngetok pintu jam 12. Pas itu sampai bawa golok gitu. Bawa golok itu pas ibunya lagi nggak punya uang, karena sebagai ibunya itu kerja buruh, kerjanya buruhnya itu kerja sebagai di sawah gitu, di sawah, gaji cuma berapa di sawah gitu ya. Kalau ada misalnya itu pas malamnya itu dia lagi nggak ada uang, ngotot dia pun pingin uang gitu. Tapi inungnya nggak ngasih gitu. Ya udah sini kemana tuh, saya pinjam dulu kemana, nggak ngasih. Sampai inungnya sebagai ibunya sampai goloknya itu wah dikesini nih bu, golok tuh sampai digini nih, gua bunuh katanya, gua bunuh lo, gua bunuh kepada ibunya ngomongnya, gua bunuh kepada ibunya, gua bunuh lo. Terus ibunya sampai nangis gitu, begitu nangis. Nah pokoknya sebagai gua golok gitu ya. Terus dia sebagai ibunya berapa hari ya, saya bingung katanya.
Mungkin kalau anak ayam mah dipotong gitu ya, dipasak, dimakan. Ini tapi sebagai manusia saya bingung gitu itu. Sebagai manusia bingung, ini adatnya begini, saya sebagai ibunya tetap saya menyayangi, tapi saya sifatnya anak saya begini. Saya curhat, saya mau kemana nih, saya curhat, mau konsultasinya dia datang ke ustadz, ya kata ustadz pasti datang ke ustadz memberikan arahan-arahan yang baik, hanya memberikan sabar, datang ke sini. Nah, begitu nah ceritanya kan sama golok gitu ya. Nah cuman diceritain tadi di sini gitu ceritanya dari pertama disekolahin sampai pergaulan, terus mau sama golok gitu, mau dibunuh gitu, mau dibunuh, akhirnya dibela dengan masyarakat. Nah, jarak berapa hari itu datang ke sini minta saran gitu ya, minta saran dan konsultasi gitu. Oh gitu ya Allah, kata saya, mudah-mudahan sebagai anak dari teteh diberikan kesolehan, kata saya, diberikan hidayah dan taufiknya ya Allah, diberikan kebaikan. Saya merasakan sedih emang dari teteh juga menangis kan, sebagai diri teteh menangis sebagai akibat kelakuan anaknya sebagai kejam-kejam. Emang masalah pergaulan, emang masalah mabuk-mabukan itu banyak yang suka, banyak yang nyandu, banyak yang hobi, banyak. Itu nggak apa-apa, terserah gitu, terserah gitu. Emang di dalam satu itu tidak diperbolehkan barang yang diharamkan, tapi sebagai mabukan ada yang jadi obat, ada menghilangkan kena stres. Tapi menghilangkan kena stres jalan kena mabuk itu tetap tidak jalan salah. Kalau misalnya dialurkan kan jalan putih gitu, jalan mabuk itu tetap jalan salah gitu. Tapi kalau mabuk banyak orang yang suka, tapi jangan sampai sekejamnya gitu, sekejamnya sampai marah-marah kepada ibunya, sedangkan ibunya hanya orang kampung, ibunya hanya kerja buruh gitu, sampai ibunya mau dibunuh gitu. Maka dengan itu saya hanya memberi saran-saran kepada diri teteh, sabar aja, mudah-mudahan ada hidayah, taufik, jalan yang baik sebagai anak ibu, amin, kata dia. Diri teteh satu, dari saya mah bingung, hanya bisa menyampaikan saja satu, sabar. Selain sabar, teteh jalankan saja salat gitu, salat yang diperintahkan 5 waktu salat. Datangnya itu kesininya itu maghrib ya, teteh udah salat maghrib belum? Udah ya, bagus, jalankan maghrib, isya, subuh gitu ya, zuhur gitu, asar gitu, itu jalankan, kata saya ya, jangan dijalankan, alhamdulillah gitu. Nah teteh sambil teteh udah menjalankan sholat, terus teteh berdoa gitu ya, berdoa apa aja, asma-asma Allah baca gitu ya, terus teteh memohon gitu, memohon kepada Gusti Allah, mohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala biar punya anak disolehkan, intinya gitu aja, biar anak disolehkan gitu, amin gitu. Terus ada apa yang harus kita baca, katanya doa mah banyak doa mah gitu yang harus dibaca, maka di Al-Quran ada banyak. Hanya saran saya mah hanya mendoa, mudah-mudahan teteh doa teteh dijabah, doa dijabah untuk anak teteh diberikan anak yang soleh. Kalau masalah doa, kalau misalnya berhubung banyak doa mah terus banyak, terus kalau misalkan doa mah baca aja Bismillahirrahmanirrahim, kata saya ya, Bismillahirrahmanirrahim 99 kali, istighfar 99 kali, syahadat 20 kali gitu ya. Itu sholawat jumlahnya 120 biji sholawat, 21 kali sholawat yang dibaca, terus memohon kepada Allah. Cara mohon yang gimana? Nanya lagi kepada saya. Cara mohonnya yang pertama,
Ya Allah ampuni. Nah, ampuni segala dosa-dosa diri saya, ampuni segala dosa-dosa diri saya bila mana ada kesalahan, kehilapan, ampuni itu. Terus dosa-dosa keluarga, dosa-dosa anak, terus baca itu doa-doa orang tua gitu, doakan orang tua gitu. Terus teteh udah mendoakan, udah ampunan dosa. Teteh mintanya ya Allah, berikanlah kami keijabahan, saya punya anak, berikanlah kesolehan, berikanlah kami ya Allah. Itu aja, sholat, mendoa, berikanlah kesolehan anak itu aja, insya Allah nanti juga ada taufik dan hidayah. Maka cerita ini mudah-mudahan jadi contoh yang negatifnya jangan sampai ditiru lah. Ditirunya sampai orang yang pemabuk sampai mau kepada seorang ibunya, sampai ibunya mau dibunuh. Itu ceritanya, itu cerita sebagai ibunya cerita kepada konsultasi gitu ya. Itu kan itu jadi contoh, ini diceritakan, maka jadi contoh gitu ya. Jadi kita jangan ditiru alur negatifnya, alur positifnya bagus kalau alur positif gitu ya. Ya maka dimanapun yang suka membantah kepada kepada ibunya, nangis sebagai ibunya. Mau seorang ibu, seorang bapak tidak akan mendoakan kepada anak biar cilaka, tidak akan mendoakan begitu. Tetap ibu mendoakan kebaikan. Siapapun yang punya anak, tetap sebagai ibu mendoakan kebaikan gitu. Mendoakan kebaikan seorang ibu tetap gitu ya. Tetap aja ibu mendoakan kebaikan gitu. Nah, si anaknya itu berarti bisa dibilang itu anak durhaka gitu tadi, bisa dibilang anak durhaka. Nah, sayang hasil pandangan saya, ibunya yang siang malam menangis, ibunya mendoa tetap kebaikan kepada anaknya. Yang paling saya khawatirkan itu tangisan dua matanya menjatuhkan air mata, yang paling dikhawatirkan menurut pandangan saya, nantinya kepada anaknya akan ada kemusibahan. Satu, hidupnya tidak diberkahkan. Yang kedua, selalu ada kebingung, selalu ada kesusahan, selalu bermasalah. Karena yang paling ditakutkan itu dua mata itu menjatuhkan air mata. Air mata itu bisa dijadikan berbahaya ketika sebagai ibunya, sebagai anaknya menyakiti kepada seorang ibunya. Yuk kita bersama-sama dimanapun yang kita berada, kepada ibu kita, kepada bapak kita, jangan sampai berbuat sekeji itu. Kita harus adab-adab yang baik, kita harus sopan santun gitu. Jangan sampai marah-marah kayak begitulah ceritanya ya gitu. Udah beres dia pulang gitu. Begitu pulang berapa bulan itu, udah lama itu, dari situ 4 bulan datang ke sini. Kenapa ibu, ada apa? Sudah silaturahmi. Terus gimana anak sehat? Alhamdulillah. Gimana sekarang anak mah sekarang mah marah mah enggak? Katanya marah mah enggak, tapi tetap katanya mabuk. Berarti marah mah enggak, tetap mabuk katanya. Tapi tetap mabuk. Tapi tetap diri memberikan doa yang terbaik buat dia, diberikan kesolehan gitu. Ya udah teteh, kata saya mudah-mudahan aja untuk teteh sabar aja, punya anak mudah-mudahan disolehkan. Kita memohon kepada Gusti Allah. Manusia yang suka mendoa, terutama pribadi saya, mendoa untuk diri teh hanya syariat yang menentukan keijabahannya Gusti Allah. Kata saya memohon kepada Gusti Allah gitu, memohon kepada Gusti Allah. Jangan memintakan kepada kami, jangan percaya kepada kami, harus percaya kepada Gusti Allah. Ini sebagai diri hanya syariat gitu ya, hanya syariat gitu. Mudah-mudahan ada hidayahnya, kata saya gitu. Jadi memohon yakin kepada Allah gitu, kata saya. Berapa bulan itu, 5 bulan
Begitu 5 bulan datang lagi ke sini, ya udah kan itu 5 bulan ya, udah beres. Anaknya tetap itu, cuman malah enggak, tetap mabok gitu. Gitu. Dia udah syukuran, alhamdulillah, cina marah-marah mah enggak, tapi tetap perbuatannya mabok, tapi minta sarannya, minta doanya gitu ya. Ya udah didoakan. Begitu berapa bulan, 5 bulan, setahun. Begitu setahun, si anaknya itu menikah. Katanya kan itu bujangan ya, menikah. Begitu menikah itu katanya gitu, begitu menikah, nah, begitu menikah itu si anaknya menikah ya, itu menikah, jadi udah punya istri gitu. Dianya sering sakit gitu, sering sakit badan tuh, sering sakit gitu, sering sakit katanya, sering sakit. Yang kedua, dianya usaha kan atas dasarnya itu ada sekolah, udah masuk kerja ke sini, masa kerja ke sini, masuk kerja sini, gak kerja gitu, sampai gak kerja gitu. Jadi susah lah cari kerjaan, terus badan penyakit, susah cari kerjaan gitu. Apalagi udah bersuami, karena perlu kewajiban, mungkin ya perlu kewajiban menafkahi kepada seorang istrinya. Akhirnya dia sakit, kerja nggak kerja, jadi banyak pikiran dia juga, mikiran nggak kerja, mikiran badan sakit kepada ibunya gitu. Kepada ibunya dia belum nyempetin minta maaf, dia emang gitu ya, belum minta maaf gitu ya, tetap minta uang, sedangkan ibunya nggak punya uang, apalagi ibunya udah tua gitu ya, udah tua nggak punya uang gitu, kata uang, tetap dia mah. Istrinya marahnya ada istri sebagai suami sakit, badan gak kerja, marah-marah, macam-macam istri itu tuh. Ada yang nerima gak kerja juga, ada yang sakit menerima istrinya tetap setia kepada lelakinya gitu. Ini mau marah-marah aja gitu, maklum ya gitu, seorang wanita mungkin ini faktor perekonomian mungkin ya gitu. Nah, habis itu berapa tahunnya itu, si anak ya tadi ibu kan punya anak. Nah, si anaknya itu ya maaf, kampung di kota banyak atas nama itu, namanya itu mencerama antara Ridwan atau nggak tahu siapa itu ya, datang ke sini gitu dengan saudaranya. Jadi nggak ada sama saudara. Akhirnya begitu datang ke sini, duduk di sini malah dimarahi. Begitu datang dimarahi, karena kenapa datang dimarahi? Karena udah ada energi, udah ada ngerasakan ini orang, tetap kata saya pasti dimarahi gitu, karena pasti ini orang kata saya banyak negatif nih, tapi tetap datang ke sini, dia intinya mau berobat, tapi tetap mau berobat tapi masih dimarahi gitu, dimarahi. Kamu, kata saya, minta maaf nih, saya bilangnya kepada dia itu akang, yang ada orang Sunda, ari akang teh, kalau lamun orang Sunda mah ari akang teh dina calik di teh bade naon gitu nya. Nah, orang Indonesia kan, kalau kamu itu duduk di sini ada apa? Mau silaturahmi, kata saudaranya. Terus katanya ceritanya ini pengen didorong doa ini, namanya Ridwan tadi tuh. Nah, katanya penyakit, suka sakit badannya, terus banyak usaha tidak berhasil gitu ya, jadi tidak beruntung gitu ya. Terus saya minta petunjuk dan minta ilapat, ya Allah, kata saya. Terus akhirnya saya dapat petunjuk, mas saya dimarahin tuh petunjuknya, itunya hasil petunjuk, dianya harus dimarahi insya Allah.
Ibaratnya apa? Satu, kamu sampai kapanpun kamu penyakit tidak akan sembuh-sembuh. Yang kedua, kamu usaha tidak akan ada keberkahan, tidak akan kemajuan, terkecuali kamu harus minta maaf kepada ibumu. Kepada ibumu. Kenapa? Kamu sadar diri. Kamu sadar nggak di dalam perilaku-perilaku kamu, kelakuan-kelakuan kamu, apa sebab-sebab kamu? Antara kamu tidak ada keberhasilan, penyakit kamu banyak tidak ada kesehatan, maupun ada ke dokter maupun ini ke dokter juga udah bingung berobat kampung gitu ya. Berat kamu, kata saya, kamu harus minta maaf kepada seorang ibu, yaitu karena ibumu udah menjatuhkan air mata. Insya Allah kamu kalau insya Allah kamu bisa jadikan sehat dan lancar usahanya kalau kamu udah minta maaf kepada ibu bila mana ada kesalahan-kesalahan, bila mana ada kesalahan kamu misalkan kepada ibu, itu ya, gitu. Kepada ibu, bila mana ada kesalahan kepada ibu, kamu harus meminta maaf, kata saya gitu. Selain itu, kamu, kata saya, ibarat air putih, air teh, air putih, kopi hitam. Kamu itu badanku menurut hasil teropongan saya, kamu itu kopi hitam, kata saya. Banyak kesalahan-kesalahan, kekotoran, harus kamu itu jalan yang benar. Satu, minta maaf kepada ibumu. Yang kedua, kamu harus sering ngambil air wudhu, jalankan sholat 5 waktu. Nah, terus kamu harus sering bacakan hati, isikan hati dengan kalimat istighfar. Terus kamu terutama minta maaf kepada ibu, kepada siapa yang suka memarah. Intinya kamu introspeksi, pernah gak kamu sering memarahi kepada ibumu? Akhirnya kamu harus minta maaf. Selain minta maaf, udah minta maaf, jalankan sholat. Jangan sholat, kamu jalankan doa. Terus mendoa kepada Gusti Allah. Insya Allah hidup kamu penyakitnya sehat. Terus kerja juga pasti kerja akan kelancaran, berkah hidup kamu. Terus dijalankan, dia minta maaf kepada ibunya. Anaknya sampai menangis kepada pangkuan ibu anaknya sampai menangis. Tetap seorang ibu mah pasti ngahampura gitu, pasti memaafin kepada anak, maupun seorang ibu disakiti. Maka cerita anak segoblok-gobloknya anak sebagai dinasina marah kepada ibunya, tetap pasti ibu mau memaafin, tidak akan memaafi, pasti tetap memaafi gitu, memaafi kepada seorang ibunya, kepada anaknya, memaafi gitu, memberikan maaf kepada anaknya gitu. Nah, dia menjalankan sholat, menjalankan doa gitu ya. Akhirnya kan dia alhamdulillah berapa tahun gitu ya. Habis itu 13 bulan akhirnya itu sehat badan gitu. Sehat badan terus kenapa, kata dia, badan alhamdulillah bisa sehat, terus bisa kerja, alhamdulillah gitu ya, bisa kerja dia sehat dan bisa kerja dia. Nah, gitu. Alhamdulillah dia bisa sehat dan bisa kerja, terus bisa jalan yang benar. Jadi seorang pemabuk, sebagai ibu punya anak pemabuk, berjudi, yang itu ya, pemaling, sampai ibunya sebagai ibunya mau digorok, mau dipotong itu lehernya dengan seorang anaknya. Akhir-akhirnya sebagai anaknya menikah itu tidak ada keberuntungan, selalu ada penyakit di badannya. Hasil itu bisa ketemu dengan AA memberikan arahan-arahan baik. Akhirnya alhamdulillah syariat bisa barokah. Itu syariatnya sejak silaturahmi dan
barokah konsultasi tujuan maknanya itu ada julukan konsultasi, maka konsultasi itu orang yang tidak baik bisa menjadikan arahan yang baik gitu. Nah itu anaknya udah beres ya, ceritanya anak itu kan tadi cerita dari pemabok, terus udah nikah sampai banyak yang sampai sakit, sampai kerja juga nggak kerja, akhirnya udah memaipu kepada ibunya, sampai dia jalankan sholat, terus jalankan doa, alhamdulillah badannya kerja lancar gitu ya, kerja lancar, badan sehat gitu. Itu ceritanya. Maka ininya cerita ngobrol santai aja di malam Jumat. Mudah-mudahan di malam Jumat ini diberikan keberkahan, sehat selalu, lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya dimanapun yang berada. Dimanapun yang berada, tetap kita ya punya ibu, punya bapak ya, punya ibu dan punya bapak. Tetap kita harus sayangi kepada ibu, sayangi kepada seorang orang tua, kepada ibu bapak kita, karena kalau kita dipikirkan, kalau kita dipikir mah berapa kita harus dibayar gitu ya, kalau hitungan bayar gitu, kalau hitungan harus bayar berapa, maka kalau tidak akan bisa dibeli diganti dengan uang ya. Jadi harus berbuat dengan kebaikan kepada ibu dan bapak itu. Jangan sampai, terutama jangan sampai kelakuan sebagai anaknya gitu ya. Sebagai kelakuan anaknya gitu. Jadi ini untuk jadi contoh gitu ya. Yang positifnya ini mah hanya ngobrol santai di malam Jumat ini. Mudah-mudahan di malam Jumat ini siang dan malamnya diberikan keberkahan dan berikan sehat, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dijauhkan segala bencana di alam dunia ini. Tetap kita harus bersaudara, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegoncangan. Kita harus disadari posisi masing-masing kepada kita, dan kitanya sebagai kita umat muslim harus kita dibawa tenang, jangan sampai campur kita dengan pergaulan negatif, terus jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Alhamdulillah dimanapun yang berada, kalau dalam Jumat ini udah bercerita hanya cerita, nanti bisa nanti berceritanya hanya cerita, hanya rekan jeung pada rekan ini ngobrol. Yang positifnya, yang negatifnya jangan ditiru, yang positifnya alhamdulillah. Nah gitu, jadi ceritanya begitu. Alhamdulillah ini di bulan Rajab ya, alhamdulillah di bulan Rajab ini mudah-mudahan untuk semuanya diberikan sehat. Bentar lagi menuju di bulan Sa'ban ya, mudah-mudahan diberikan sehatnya. Allahumma barik lana bi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqsadana. Ya Allah, nyuhunkeun dina bulan Rajab ieu sing dijauhkeun segala bencana, segala balahina, sing selalu ya urang dina sina ya urang sehat, sing kenging kabarokahan dibabarikeun milik rezekina kanggo dina sina engke dina bulan-bulan ayeuna sakedap dikeun sasi Sya'bannya Rajab urang, terus kana ruah kana Sya'ban kana sasi Ramadan. Mudah-mudahan urang nanti dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah sakitu bil barokahna wa karamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Urub salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.